lagi, apalagi gelaran pun ada pekari. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dami dan Pak Karel selaku anggota Panwas Kabupaten Polres Timur yang saya hormati, Bapak Kepala Sekretariat Kabupaten Polres Timur, Bapak Agustinus Umbupati, ya, Bapak Agustinus Umbupati ya. Bapak Ibu yang selama ini bergabung di Lembaga Pengawas Pemilu mengenal Bapak di ujung ini sebagai Agustinus Tanggurangi. Saya sendiri dari awal mengetahui kalau yang bersangkutan punya nama sebenarnya itu bukan Agustinus Tanggurangi. Nama yang bersangkutan itu Agustinus Umbupati. Benar Pak ya? Nah, ya. Ya, Pak Kasek dan jajaran Sekretariat Panwas Kabupaten Polres Timur yang saya hormati, saudara-saudara saya, ketua dan atau anggota ini yang menjadi koordinator divisi sumber daya manusia dan umum di 19 kecamatan, saudara-saudara saya kepala sekretariat Panwas kecamatan di 19 kecamatan yang saya kira sudah hadir lengkap ini. Juga saudara-saudara saya tenaga tenaga teknis ya. Saya membayangkan tenaga teknis itu seperti orang-orang yang bekerja di bengkel, makanya saya sulit sekali menyebut tenaga teknis. Padahal kerjanya ini kan hanya buka laptop terus ketik-ketik ya, tapi itu masuk kategori teknis menurut lembaga ini. Makanya nomenklatur yang ditempatkan pada Bapak Ibu saudara-saudari yang menjadi tenaga di sekretariat yang direkrut oleh Pak Kepala Sekretariat Kabupaten itu disebut dengan tenaga teknis non PNS, betul ya? Ya, singkatnya semua hadirin yang saya hormati, saya yakin Bapak begitu membaca undangan dari Panwas Kabupaten yang dimana di sana akan ada komunikasi kelembagaan yang sifatnya membangun interaksi, membangun sinergitas antara kepentingan pengelolaan wilayah administrasi di tingkat kecamatan dengan kepentingan pengelolaan wilayah pengawasan di tingkat Panwascam. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sesungguhnya kondisi yang diciptakan pada sore hari ini atas inovasi yang kami berempat dan teman-teman sekretariat bangun di dalam upaya untuk bagaimana kita menjadikan sebuah forum untuk kemudian di forum itulah hadir juga para kepala sekretariat, para tenaga teknis non PNS, juga para Panwascam yang membidangi urusan sumber daya manusia dan umum. Kenapa kondisi ini diciptakan Bapak Ibu sekalian? Dalam pengamatan kami di luar komunikasi kerja kita secara langsung, kami menemukan saat-saat sebelum Bapak Ibu dari unsur pegawai negeri sipil yang sekarang ditempatkan sebagai kepala sekretariat hadir bersama. Di sana memang ada sejumlah komunikasi kerja administrasi yang cenderung menimbulkan soal. Kecenderungan menimbulkan soal ini tidak hanya terjadi pada tingkat kabupaten di saat terjadi layanan administrasi, tetapi lebih dari itu cenderung terjadi di tingkat kecamatan. Dan itu dalam pandangan kami sesungguhnya potensi-potensi yang berpeluang untuk menghancurkan soliditas kebersamaan penyelenggaraan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan. Nah, bertepatan sekali juga dengan hadirnya Bapak Ibu yang sekarang menjadi kepala sekretariat dan unsur PNS sejak bulan lalu, Pak Kasih ya. Sejak bulan lalu sampai kemarin kita belum pernah bertatap muka. Nah, ini kesempatan baik untuk kita bisa bertatap muka untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih jauh, menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman kita tentang di mana letak tugas pokok dan fungsi Panwas kecamatan
dan di mana letak tugas pokok dan fungsi sekretariat di dalam satu rumah yang namanya Sekretariat Panwas Kecamatan. Itu dimaksudkan untuk kita sama-sama melaksanakan tugas ini pada frame yang sudah diatur, yang tentunya rel dan frame yang saya sampaikan ini nanti akan didorong lebih jelas melalui materi-materi teknis yang akan disampaikan oleh masing-masing narasumber. Intinya bahwa kehadiran kita pada siang hari ini untuk kemudian berlangsung sampai besok pagi itu semata-mata untuk membangun solidaritas. Inti yang paling pertama. Yang kedua, dalam konteks solidaritas yang kita bangun, di sana kita semua memahami tugas pokok dan fungsi kita. Setelah kita sudah memahami tugas pokok dan fungsi kita, di sanalah kita akan sama-sama untuk membangun komunikasi kerja secara lebih baik, secara lebih teratur, untuk kemudian menyukseskan penyelenggaraan pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur di kecamatan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membuka dengan resmi kegiatan kita di lembaga pengawas pemilu ini, mulai dari pusat sampai provinsi, dan kita di kabupaten juga dituntut untuk harus membangun irama yang sama. Bahwa dalam momentum seperti ini, ketika ketua dan anggota sama-sama berada di satu tempat yang sama, kita diarahkan untuk memberikan kesempatan yang sama untuk bisa menyampaikan pikiran-pikiran sebelum ketua atas dasar kewenangannya mengetuk palu untuk membuka kegiatan. Nah, sehubungan dengan itu, sebelum saya buka, saya beri kesempatan kepada Pak Karel selaku Koordif HPP ya, Koordif HPP untuk menyampaikan pikiran-pikiran dalam kegiatan. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Ketua Panwas Kabupaten Flores Timur, Pak Dami selaku Koordinator Divisi SDM, Kepala Sekretariat Kabupaten Flores Timur, Kepala Sekretariat Kecamatan di 19 kecamatan, teman-teman tenaga teknis non-PNS, teman-teman Koordinator Divisi SDM Kabupaten Flores Timur, teman-teman Kodim SDM dari kecamatan se-Kabupaten Flores Timur yang saya banggakan, bahwa kegiatan kali ini diciptakan dengan tujuan agar kita semua memahami tugas dan fungsi kita seperti yang dijelaskan oleh Pak Ketua dalam sambutan tadi. Hingga di sini kita semua diarahkan bahwa masing-masing punya tugas, punya kewenangan yang sama ketika di dalam setiap tahapan yang berjalan di pemilihan gubernur ini. Masing-masing tugas dan fungsi dijalan oleh sekretariat dari teman-teman non-PNS maupun teman-teman dari PNS sampai pada teman-teman komisioner di tingkat kecamatan, masing-masing punya tugas dan fungsi yang berbeda. Namun setiap kali ada kegiatan-kegiatan dilakukan, kita semua diharapkan untuk terlibat secara aktif untuk mensukseskan kegiatan itu. Sehingga di sini kita sebentar diarahkan melalui materi-materi yang disajikan untuk memberikan penjelasan bagaimana tugas dan fungsi kita masing-masing. Nah, harapan kami di dalam kegiatan ini kita semua berperan aktif mengikuti kegiatan dengan baik sehingga kita pulang ada manfaat yang kita bawa dari sini. Mungkin cuma ini yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, yang terhormat pula Pak Karel sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Flores Timur, yang terhormat pula Bapak Kasek Bawaslu Kabupaten Flores Timur dan jajarannya. Mengapa saya katakan Ketua Bawaslu Kabupaten? Karena secara
agar sadar kita sementara menjalankan undang-undang terbaru. Sekalipun belum mengesahkan, tapi kita sadar tidak sudah ada di dalamnya. Yang saya hormati anggota Panwas Jam SDM di 19 kecamatan, yang saya hormati pula Bapak Kasek di 19 kecamatan dan staf teknis non PNS. Pertama-tama kita patut puji syukur atas rahmat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada poin kedua, saya mengucapkan selamat berpuasa kepada teman-teman yang menjalankannya. Pada poin ketiga, saya mengucapkan bersiap buat Bapak Kasek se-19 kecamatan. Selamat datang di lembaga kami ini. Mudah-mudahan harapan kami bapak-bapak mereka bisa membantu semua kerja-kerja pengawasan di tingkat kecamatan demi mensukseskan pemilu dan pemilihan. Saya ingin mempertegas lagi kepada Bapak Kapolri terkait penyulutan pengawas TPS. Harapan kami supaya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Pengawas TPS adalah ujung tombak. Jadi kalau bapak ibu mereka salah memilih atau salah menseleksi teman-teman kita di bawah yang boleh saya katakan tidak netral pada pemilu, maka kita bisa mendapat masalah yang besar. Pengawas TPS itu adalah ujung tombak. Dan harapan kami agar harus sesuai dengan regulasi yang ada. Mungkin dari saya sekian, dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Karel dan Pak Dami. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lanjut ya. Ya, beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan sebelum aktivitas rapat koordinasi kerja kita ini dibuka. Yang pertama, rapat ini menjadi sangat penting untuk kita semua di dalam urusan membangun koneksi kerjasama di tingkat kecamatan. Dan karena itu terlebih pada sesi materi yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekretariat tingkat kabupaten bersama teman-teman di tingkat sekretariat kabupaten, saya berharap terlebih para kasek di 19 kecamatan untuk harus bisa lebih proaktif di dalam memastikan hal-hal yang sifatnya administratif, dokumentatif, yang seperti apakah yang harus disiapkan untuk sejumlah kepentingan penyelenggaraan tata kelola administrasi di kecamatan. Saya berharap supaya setelah kegiatan ini tidak ada lagi persoalan-persoalan dalam hubungan dengan tertundanya pencairan anggaran hanya karena kesiapan
dokumen administrasi dari Bapak Ibu yang tidak beres. Tidak beres dalam arti yang lebih fatal adalah tidak beres dalam hubungan dengan kepatutan dan kelayakan nomenklatur-nomenklatur yang harus diterapkan di dalam formula dokumen itu. Apakah itu menyangkut perjalanan dinas, apakah itu menyangkut sewa, menyewa, dan seterusnya. Itu saya berharap supaya kesempatan di siang hari ini sampai malam nanti, karena besok pagi kita hampir tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan materi. Saya berharap malam ini sebelum kita bisa istirahat, semuanya harus bisa jelas. Segala sesuatu yang menjadi pengalaman saudara-saudara kita yang tenaga teknis non PNS, pengalaman kalian selama ini bisa dikonfirmasi kembali. Pengalaman-pengalaman mendapatkan layanan, diminta ganti, diminta rubah, diminta buat ulang. Itu saya berharap supaya itu menjadi referensi pengalaman baik untuk diintrospeksi secara bersama-sama pada sesi materi yang akan disampaikan oleh Pak Kasem. Untuk kedepannya jangan sampai ada masalah lagi. Saya sangat khawatir. Kenapa? Karena urusan pilgub ini tinggal 1 bulan. Urusan pemilihan gubernur ini tinggal 1 bulan. Jangan sampai waktu 1 bulan ini kita akhirnya manfaatkan hanya untuk menyelesaikan urusan administrasi keuangan. Ya, sehingga diharapkan supaya kesempatan ini menjadi penting untuk kita semua di dalam urusan membangun pemahaman bersama agar kedepannya tidak ada masalah. Yang berikut, Bapak Ibu Kepala Sekretariat dan juga mungkin ada staf dari PNS yang tidak sempat hadir ya. Ya, ada catatan yang perlu kami sampaikan untuk kita semua dalam hubungan dengan pelibatan Bapak Ibu dari unsur pegawai negeri sipil dalam kaitan dengan kondisi dan perkembangan penyelenggaraan pengawasan di kecamatan. Memang 19 kecamatan tidak menyampaikan kondisi yang sama, tetapi ada 1-2 kecamatan yang memang akhirnya datang ke tingkat kami untuk menyampaikan kalau semacam ada kesulitan komunikasi kerja antara Panwascam dengan sekretariat, khusus teman-teman dari unsur pegawai negeri sipil. Laratuka ada tidak ya Laratuka? PNS-nya mana? Tidak ada tidak? Ya, saya berharap dia ada. Bapak Ibu tahu PNS dari Kecamatan Laratuka ini datang bikin diri seperti bupati, lalu mau mengatur-ngatur Panwascam, memerintahkan Panwascam dan seterusnya bicara soal uang. Saya mendengar cerita itu dan saya merindukan kesempatan baik hari ini dia ada. Ternyata dia tidak ada. Dia menyatakan keberatan untuk melakukan tugas-tugas di Panwas Kecamatan karena masih banyak pekerjaan di kecamatan. Saya juga pernah jadi pegawai negeri sipil. Entah sampai kapan saya berhenti dari PNS. Tetapi yang saya paham adalah kehadiran Bapak Ibu di lembaga ini, lembaga kita semua, lembaga yang bertitel Komisi Negara ini, itu ditugaskan oleh bupati, bukan oleh camat. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kami dapatkan di tingkat kabupaten adalah surat yang ditandatangani oleh Antonius G.G. Hajon, SP, sebagai Bupati Flores. Kami tidak mengenal camat. Dan karena itu kalau seorang staf kantor camat yang kemudian berkeberatan untuk datang melaksanakan pekerjaan di Sekretariat Panwascam hanya karena masih banyak pekerjaan, saya sedang melihat bahwa di sana PNS yang bersangkutan bersama camat tidak sedang tahu diri, tidak sedang paham bahwa mereka sedang dikelola oleh pejabat pembina kepegawaian daerah itu sendiri, dalam hal ini bupati, untuk mereka boleh melaksanakan tugas-tugas di komisi-komisi negara yang lain. Apalagi ada kecamatan yang mempersoalkan keberadaan stafnya untuk kemudian mau kembalikan ke unit kerja. Saya mengarahkan kepada Pak Kasem bahwa untuk kasus di kecamatan yang ini, manakala
ada camat atau stafnya yang datang untuk komunikasikan persoalan ini, sampaikan kepada Pak Camat bahwa yang bersangkutan ini diperintahkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas di sini. Bahwa ada mekanisme dan ada prosedur yang dilakukan sebelum Bupati menandatangani surat itu, ada pelibatan camat. Kami tidak urus. Yang kami urus adalah ketika si A ini ditandatangani ditugaskan oleh Bupati melalui surat penugasan pembantuan untuk melaksanakan tugas di kecamatan. Dan karena itu, terhadap saudara saya yang mengalami kondisi ada interest pribadi dengan camat dan atau apa saya kurang tahu, itu tolong supaya secara administrasi kepegawaian, kalau dikembalikan oleh camat ke unit kerja ibu, silakan bangun komunikasi dengan unit kerja ibu. Saya kasih contoh, umpamanya kalau bapak ibu di kecamatan itu sebagai staf di Transtip, Pol PP umpama, berarti unit kerja induknya ada di badan ya, sekarang sudah badan ya Pol PP, badan polisi Pamung Praja di tingkat kabupaten, silakan datang untuk melapor diri bahwa nominatif kepegawaian saya di tingkat kecamatan itu sudah dihapus oleh Pak Camat. Dan karena itu saya datang supaya menjadi jelas keberadaan nominatif kepegawaian saya. Tetapi untuk yang bersangkutan meninggalkan posisi sebagai kepala sekretariat, itu hanya bisa kami respon manakala ada surat Bupati untuk menarik yang bersangkutan kembali ke unit kerja melaksanakan tupoksi sebagai pegawai negeri sipil. Ya, Bapak Ibu tidak perlu bertanya-tanya itu di kecamatan mana, ya, tidak perlu. Yang pasti bahwa kondisi itu ada. Kami berharap supaya kita sama-sama mengetahui posisi kita, bahwa posisi Bapak Ibu ada di Panas kecamatan itu atas keputusan Bupati Flores Timur, bukan keputusan camat. Dan karena itu mestinya Pak Camat juga jangan pikir diri kayak bupati-bupati kecil di wilayah-wilayah. Ya, dalam tata kelola kelembagaan baik pemerintahan maupun non pemerintahan, pengawas pemilu di tingkat kabupaten meskipun dia bersifat ad hoc, tidak permanen seperti KPU, tetapi karakter kelembagaan itu dia berada pada tingkatan-tingkatan sebagai komisi negara yang levelnya ditempatkan pada setiap tingkatan. Bawaslu pusat selevel presiden, Bawaslu provinsi selevel gubernur, Panwaslu kabupaten kota selevel bupati dan wali kota, dan Panwascam selevel parcam. Level ini bukan berarti bahwa menempatkan kewibawaan, menempatkan kapasitas sama seperti mereka, tidak. Tetapi struktur ketata kelolaan kelembagaan ini sedang menegaskan di situ bahwa ada tingkatan komunikasi kerja secara etis antara level satu dengan level yang lain. Dan karena itu kondisi ini memang semenjak tahun 2012 saya secara terus-menerus mengupayakan untuk adanya pengakuan-pengakuan secara formal oleh pihak-pihak yang senantiasa melihat lembaga pengawas pemilu ini sebagai seperti sebuah panitia imam baru, yang ketika imam itu menjadi lama, panitia itu bubar dengan sendiri. Nah, sehubungan dengan itu saya berharap supaya kondisi kekinian yang sedang kita alami ini mudah-mudahan menjadi baik untuk kita sama-sama melihat lembaga yang satu ini tidak karena orang-orang yang melaksanakan tugas di dalamnya, tetapi mari melihat lembaga ini sebagai sebuah komisi negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan agenda negara dalam urusan dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Lepas ini dia akan melaksanakan tugas penyelenggaraan pengawasan untuk pemilu legislatif dan seterusnya pemilu presiden. Harapan saya semoga ini langkah awal yang baik. Kita terus sama-sama ada di sini untuk kemudian bisa membantu pengelolaan pengawasan pemilu. Saudara-saudara saya, Pak Kasek di 19 kecamatan teruslah membangun sinergi bersama teman-teman saya di tingkat Panwascam supaya proses pelaksanaan pengawasan kita yang kemarin kurang berkualitas menjadi lebih berkualitas, kurang berhasil menjadi lebih berhasil untuk kepentingan daerah kita. Saya kira itu beberapa hal penting yang saya sampaikan
lebih awal pada tempat dan kesempatan ini, untuk kemudian secara teknis akan kita berbahas lebih lanjut pada sesi-sesi materi yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum paluh ini saya bunyikan untuk membuka kegiatan kita, saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa untuk saudara-saudara saya yang beragama Islam. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat menunaikan ibadah itu untuk kemudian menjadi kemaslahatan kita bersama. Sekali lagi, dengan mengucapkan syukur dan mohon perlindungan selama beberapa jam ke depan pelaksanaan kegiatan kita, juga berharap pelibatan restu leluhur bawah tanah, kegiatan rapat kerja teknis pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur yang akan kita laksanakan mulai sekarang sampai besok pagi, saya nyatakan dibuka dengan resmi.